Saya agak kelupaan untuk menjelaskan tentang cara poin dalam soal. Untuk melihat poin dari beberapa soal ini, kita bisa lihat pada bagian test summary. Nah, di sini akan terlihat rekapannya. Misalkan untuk pilihan ganda ada 3 soal, 3 poin, jadi satu soal 1 poin, esai 1 soal 1 poin, jadi totalnya 4 poin. Kita bisa melihatnya tadi di test summary. Kita bisa memberi poin berdasarkan soal ini satu-satu. Misalkan nih soalnya narasi kan, ada biasanya kita memberi nilai poin lebih. Misalkan anggaplah satu soal dari soal narasi ini 3 poin. Jadi kita coba edit ini dulu. Kita beri keterangan narasi, harusnya seperti ini keterangannya. Jawablah soal narasi di bawah ini nomor 1 sampai 3 misalkan. Oke. Jadi 1 ini merupakan soal narasi 1, 2, 3. Ya, anggaplah ini berhubungan dengan ini. Jadi ini bisa kita beri poinnya lebih dari pilihan ganda yang lainnya. Misalkan kita beri 3. Caranya bisa lewat sini, klik 2 kali pada soal yang ingin diberi poin lebih, klik 2 kali. Di info bisa di sini, misalkan kita beri 3. Oke. Record. Nah, kita lihat di rekapannya. Nah, ini kan 3 soal 5 poin, artinya dari 3 ada yang 1 soal 3 poin, sisanya 1 poin, jadinya 5. Bisa satu-satu caranya seperti tadi, atau pilih question assign points. Nah, di sini kita bisa lihat ini soalnya. Misalkan soal pertama tadi ya, urutkan ini soal nomor 1, kita kasih poinnya 3, sisanya 1 saja. Esai boleh kita kasih misalkan 5, cuma esai ini tidak otomatis terhitung poinnya karena tidak otomatis perhitungannya. Jadi kita bedakan di pilihan ganda bisa, atau true false, bisa juga kita lebih berikan poinnya. Contoh tadi di bagian narasi sini beda dari pilihan ganda lainnya poinnya. Bisa satu-satu, bisa lewat sini, ataupun merubah defaultnya. Cara merubah defaultnya dari perhitungan sistem poin ini di bagian test, layout, tab points. Nah, di sini kan artinya ibarat pertanyaannya true false, nilainya 1, multiple true false 1, multiple pilihan ganda 1, multiple response 1. Misalkan kita ingin semua soal dengan pertanyaan pilihan ganda poinnya adalah 2, misalkan. Tinggal di sini. Oke. Nah, maka setiap kita membuat soal dengan pilihan ganda, maka poinnya akan menjadi 2. Begitu caranya. Cuma kalau default ini semua soal jadinya. Kalau yang lewat sini kan bisa satu-satu nih, gak semua soal. Misal lewat assign point ini kan satu-satu menggantinya. Itu aja sih bedanya. Jika kita bisa juga untuk menampilkan setiap poin pada soal-soal berikut. Misalkan menampilkan di sini, kita bisa atur tampilannya di bagian style gallery, bagian test, layout. Di sini kita bisa menampilkan poinnya. Misalkan tadi kan kita beri soal pertama tadi 2 poinnya, cuma kita lupa berapa poin yang telah kita berikan. Kita bisa menampilkan pada soal di bagian sini. Nah, ini kan ada muncul 1 poin,
1 poin setiap soalnya. Kalau ini menampilkan poin di atasnya, bedanya sama saja sih, menampilkan poin intinya, cuma ini di atasnya mungkin lebih rapi. Saya coba yang display point in line with question. Kalau sudah oke. Nah, poin akan muncul di sini, keterangan poinnya. Misalnya soal 1 3 poin, soal 2 1 poin. Nah, keterangan poinnya akan muncul di sini. Kita coba ekspor dulu untuk melihat tampilannya seperti apa. Ekspor HTML sama caranya, kita replace aja. Oke, kita coba buka filenya. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul kan poinnya pada soal ini. Jadi mahasiswa tahu, oh saya menjawab soal nomor 1 ini 3 poin. Saya ini dulu menjawabnya, misalkan seperti itu. Terima kasih. Oke. Sini kita masih menggunakan soal yang sama, tapi sini kita akan belajar cara membuat beberapa tipe soal. Di sini dapat kita lihat tipe soal kita adalah di bagian ID sini A, berarti tipe soal A ini. Jika kita ingin membuat tipe soal yang lain, anggap saja tipe soal yang lain misalkan B, cuma soalnya sama tetapi pertanyaannya diacak. Jadi kita bisa lewat tes version, kita bisa memilih B misalkan di sini, maka akan menjadi B di sini. Tipe soalnya kita bisa kembalikan ke A, tipe soal menjadi A. Ini kan misalkan sudah jadi tipe soal bagian A seperti ini. Sekarang kita akan mengacak soal untuk bagian B. Itu bisa kita pilih di bagian question, scramble. Di sini ada beberapa pilihan. Pilihan pertama scramble section ini untuk mengacak berdasarkan seleksi. Misalkan di sini ada pilihan ganda, ada esai, ada benar salah. Misalkan kalau ini diklik, ini akan mengacak berdasarkan itu tadi, berdasarkan section tadi. Misalkan benar salah, pilihan ganda. Kalau untuk yang bagian kedua ini adalah scramble question. Ini untuk mengacak soalnya. Jadi urutan soal. Sedangkan yang di bawah ini adalah scramble multiple choice response answer choice. Ini untuk mengacak jawaban dari soal-soal, misalkan mengacak ABCD-nya. Jadi kita sini jika kita ingin mengacak urutan soal dan ABCD-nya, kita klik keduanya di sini, test version-nya di sini. Nah, kita tadi kan sudah membuat A yang tidak diacak. Sekarang kita akan membuat tipe B, namun diacak. Yang diacaknya tadi urutan soal dan jawaban soal. Jika sudah, klik OK. Nah, soal sudah teracak. Baik itu urutannya. Berdasarkan saya soalnya hanya sedikit, jadi mungkin agak tidak terlalu kelihatan acakannya, tapi sudah teracak kok. Sekarang ini sudah berubah menjadi B, artinya ini adalah soal tipe B. Ini jawaban soal tipe B. Nah, jawabannya seperti ini. Kalau soalnya banyak, akan banyak lagi teracaknya. Jika sudah, kita ekspor kembali. Jika kita menggunakan satu tipe soal saja, kita mengirim satu tipe saja ke bagian IT. Kalau 2 tipe soal, berarti kita harus ekspor 2 kali. Harus 2 kali mengekspornya. Jadi misalkan 2 tipe AB, jadi kita 2 kali mengekspor tipe A dan B, lalu mengirimnya ke tim IT. Jika hanya 1, maka 1 kali saja mengekspornya. Berhubung kita sudah mengekspor soal pertama tadi ini, jadi kita hanya mengekspor yang untuk tipe B. Caranya sama, klik ekspor HTML. Ini bisa kita kasih misalkan bahasa Indonesia tipe B, misalkan seperti ini. Ini sama saja seperti tadi, ini sama.
Oke, kalau sudah. Nah, di sini kita kasih pembeda saja dari tipe A tadi, misalkan bahasa Indonesia. Misalkan B di sini. Nah, jadi kan 2 buah file jadinya. Kita coba buka. Nah, ada tipe A, ada tipe B. Agar mudah kita membedakan tipe A dan tipe B, kita buat folder di sini. Jadi, agar tidak menyusahkan bagi tim IT. Misalkan tipe A, tipe B. Kita masukkan tipe A tadi, ini satu, ini satu. Nah, ini tipe A. Tipe B yang baru kita buat tadi, file foldernya dan file HTML-nya kita masukkan ke tipe B. Nah, jadi kan 2 buah nih. Satu untuk tipe A, 1 buah untuk tipe B. Nah, kita buka satu-satu. Tipe A kita buka seperti ini, soal tipe A. Tipe B-nya kita buka. Nah, ini soal tipe B. Kan beda kan urutannya sama acak pilgannya. Nah, jadi kan 2 buting soal. Di sini akan muncul tipe B, misalkan di bahasa Indonesia tipe A, nanti kita ganti titelnya. Nah, jadi jika sudah 2 buah file ini, baru file ini yang akan dikirim ke tim IT. Caranya sama, kita buat zip-nya, zip atau rar. Kita kasih judulnya, misalkan bahasa Indonesia. Oke, nah jadi kami akan lihat nanti kalau punya 2 soal akan seperti ini. Isinya seperti ini. Kalau 3 akan 3 buah folder. Misalkan tipe C atau 4 tipe D. Jadi kami akan menerima seperti ini. Ini sama tadi dikirimkan ke email stickborles@gmail.com. Nanti akan kami proses cara mengacak dan membedakan tipe soal. Jadi sekian tutorial kali ini. Terima kasih.